Ini udah punya grup kelompok 4? Udah Udah, punya grup WA belum? sudah Bu. Udah ya, nanti saya dimasukkan grup atau mau bikin grup lagi khusus coach ya. Jadi isinya Nanti dengan ber-11 sama saya nanti ber-12. Karena nanti diproses untuk kegiatan seminar, kemudian nanti untuk aktualisasi dan seterusnya tentunya nanti akan saya bimbing gitu ya. Nanti kita lakukan di grup WA termasuk mungkin nanti saya memberikan beberapa entah itu contoh RA, kemudian penugasan-penugasan yang lain nanti saya infokan di grup ya. Baik. Udah ya, ini sudah lengkap semua ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, ya, kita ketemu kembali, Bapak dan Ibu. Setelah kemarin kita melakukan untuk coaching agenda 1, 2, dan 3 ya, keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan tentunya untuk yang agenda keempat, Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan, untuk pembimbingan pertama ini, Bapak dan Ibu, nanti saya lebih banyak menyampaikan penyamaan persepsi ya untuk di awal ini adalah untuk penyamaan persepsi agenda keempat, termasuk hal-hal apa saja begitu yang memang harus Bapak dan Ibu persiapkan ya. Jadi ini pertama kali masuk pada agenda keempat. Jadi agenda keempat itu sebenarnya penugasan-penugasan harian ya. Nanti Bapak dan Ibu ini untuk menggiring Bapak dan Ibu untuk menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Jadi nanti diupayakan penugasan-penugasan baik tadi ketika nanti bukan besok-besok. Besok kan tadi kan Bapak dan Ibu untuk tugas asinkronus kedua kan Bapak dan Ibu kami minta untuk menyusun identifikasi isu, kemudian menapis isu, menentukan core isu sampai pada gagasan kreatif. Nanti juga sebenarnya pada penugasan di hari ke-13, 14, 15 itu hampir sama. Hanya memang dari lembaga administrasi negara ya diminta adik-adik semua itu perharinya karena memang ada JP asinkronus, maka perharinya itu nanti adik-adik diminta mengupload penugasan. Walaupun sebenarnya penugasannya masih beririsan dengan penugasan misalnya nanti di asinkronus kedua yang tadi saya minta panjenengan menyusun identifikasi isu serta gagasan kreatif itu sebenarnya nanti akan kita pecah itu ya penugasan di hari asinkronus kedua itu bisa Bapak dan Ibu pecah menjadi penugasan di hari ke-13, 14, dan 15. Baik Bapak dan Ibu, mari kita awali nggih untuk pembimbingan pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Ini Bapak dan Ibu, jadi untuk pembimbingan pada siang hari ini ya, hari masuk itu hari ke-11 ini ya, teman penugasannya, pokoknya nanti penugasannya itu baru di hari ke-13 nanti ada. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini ya, jadi hari ini itu kita pembimbingan pertama, ini masuknya adalah di hari ke-12 Bapak dan Ibu. Di hari ke-12 tentunya ketika di tabel ini ada sinkronus berarti kita ada proses tatap muka itu ya, ada proses tatap muka melalui Zoom gitu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk asinkronusnya gitu ya, untuk asinkronusnya berarti kalau strip hari ini nanti belum ada penugasan untuk asinkronus. Kemudian nanti hari ke-13, 14, 15. Oh iya, saya minta tolong mungkin salah satu bisa melakukan screenshot Bapak dan Ibu karena ini saya posisi share screen ya. Nanti kalau saya screenshot nanti bolak-balik gitu ya. Saya minta tolong mungkin screenshot nanti panjenengan buka Microsoft Word atau buka WA gitu ya. Nanti bisa dikirim ke saya nggih. Salah satu monggo siapa? Sudah Screenshot Bu, sudah saya screenshot. eh Sudah jangan saya screenshot.
Oke, Bu Ririn, nggih. Tur Nggih, nuwun nggih Bu Ririn, nggih. nggih. Karena saya kalau posisi menjelaskan buka layar nanti tidak buka nutup nanti tidak repot, nggih. Oke ya, jadi kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu. Jadi hari ini adalah pembekalan. Pembekalan bagi Bapak dan Ibu untuk memasuki agenda keempat atau habituasi ya. Dari nanti agenda 4 ini waktunya cukup panjang Bapak dan Ibu dari hari ke-12 hari ini sampai nanti di hari ke-21 pada seminar RA. Itu pun belum selesai. Karena nanti selepas panjenengan melakukan seminar RA yang rencananya ini saya spill ya. Karena kan di jadwal Bapak dan Ibu adalah di 18 Agustus. Jadwal itu memang dibuat sudah beberapa bulan yang lalu. Sebelum ada informasi dari pemerintah bahwa tanggal 18 Agustus itu adalah cuti bersama. Nah, maka karena ada cuti bersama untuk kegiatan seminar yang di periode 4 ini ya, aku tidak ngitung periode 4. Periode ti, iki periode piro ta iki? Periode 4, Bu. Empat, Bu. Empat, Bu. Oh, belum periode 4 masih lama, Ding, masih tanggal besok-besok yang besok itu yang periode 3. Ini kan periode 4 saya tak buka Izin, dulu. Bu, kalau di jadwal yang di BLC itu hari Senin tanggal 25, Bu. Ya, kita aku yo buka catatan. Oh iya, lah ini nanti kemungkinan karena sekarang itu seminarnya itu nanti dibagi dua. Nah, nanti dibagi dua itu tiba nih Sabtu Senin atau Senin Selasa kurang tahu gitu ya. Ya, periode 4 itu Senin. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ya setelah jenengan itu nanti seminar entah nanti di jadwal tanggal 25 Agustus, selepasnya itu Bapak dan Ibu akan mengaktualkan rencana aktualisasinya jenengan selama 1 bulan. Nah, setelah itu nanti akan ada bimbingan lagi pas saat klasikal di sini. Sebelum klasikal, 1 hari sebelum klasikal kayaknya, 1 hari sebelum klasikal itu nanti ada pembimbingan lagi untuk nyusun laporan aktualisasi yang nantinya akan panjenengan seminarkan ketika panjenengan hadir di Balediklat Keagamaan Semarang. Nah, kemudian untuk hari ke-13, 14, 15 karena jam asinkronusnya cukup banyak Bapak dan Ibu, maka per hari ini nanti ada tagihan. Oke. Ada tagihan LK secara individu. Oke. Nanti di hari ke-16, nah saya ini memang harus buka jadwal ini. Pembimbingan Pembimbingan kedua, pembimbingan keduanya itu Senin. Nah, iki aku meh rembukan rong jenengan sisan. Karena nanti jadwal yang hari Senin itu Bapak dan Ibu semuanya nanti dialihkan di hari Selasa. Nah, tapi saya Selasa bisanya nanti habis duhur karena paginya itu mau untuk seminar gitu ya. Jadi nanti kemungkinan opsinya antara Sabtu siang atau hari Selasa siang nanti karena saya itu Selasa ini berarti punya pembimbingan peng 3 nyandak lah ya waktunya nek dari jam 1 ya nanti lah dinyandak-nyandak ke ora apa-apa lah. Nanti Selasa siang nanti saya atur untuk kelompok yang lain karena saya itu Senin itu jadwalnya ada seminar dialihkan juga, ada pembimbingan jenengan, kemudian ada coaching agenda 1 2 3 yang angkatan 27, angkatan 27 itu berarti periode 5. Nah, nanti kemungkinan yang saya ajukan mungkin yang coaching agenda 1 2 3 saya ajukan di hari Sabtu mungkin. Nanti jenengan anu aja. Hari Selasa siang ya setelah saya seminar nih yang hari ke-16 inilah. Nanti ketika di hari ke-16 ini Bapak dan Ibu nanti panjenengan saya beri waktu untuk paparan. Tujuannya apa? Tujuannya sekaligus untuk mereview, ya, mereview penugasan hari ke-13, 14, dan 15.
Nanti minta tolong untuk di BLC-nya jenengan tetap uploadnya per harian. Karena ketemunya dengan saya itu hari ke-16 ya, berarti tugas hari ke-13, 14, 15 kan sudah selesai. Nanti tolong jenengan siapkan di hari ke-16 itu filenya di merger hari 13, 14, 15. Digabung sak file ya. Tujuannya nanti benek paparan langsung das-des cepat. Nek sak wong Pak Sus buka hari ke-13, pun share screen meneh hari ke-14. Waktunya mboten cukup. Sekaligus nanti sambil Bapak dan Ibu berlatih paparan karo ngepaske waktu. Soale nek neng Juknis kuwi asline jenengan kuwi paparane digawe waktu 15 menit. Tapi situasi kondisi di Bali Diklat, seminarnya itu nggak mungkin jam 8 sampai jam 5. Karena kami selain punya tanggung jawab ngebarke seminar jenengan, kami juga masih punya tanggung jawab ngajar agenda karo coaching di periode yang lain. Jadi mohon permaklumannya. Maka kemarin kita sudah melakukan simulasi Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan seminar itu jam 8 sampai maksimal jam 12 itu peserta hanya kita beri waktu memaparkan 7 menit. Oke. Maka nanti pas hari ke-16 kabeh takon paparan. Kan kita itu kan pembimbingan kan 2 JP kan 90 menit toh. Nek wong 11 kuwi 77 menit. Ya, engko sisane sing 13 menit aku engko nge-review. Maksud saya sekaligus Bapak dan Ibu melatih manajemen waktunya. Pada saat paparan di waktu yang singkat, Bapak dan Ibu bisa menampilkan yang highlight atau yang utama-utama dari RA. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama, nanti yang Bapak dan Ibu yang di hari ke-16 itu yang pertama adalah identifikasi isu. Oke, saya pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya. Yang dimunculkan di identifikasi isu itu apa Bapak dan Ibu? Bersumber dari agenda ketiga. Smart ASN atau manajemen ASN. Podo karo tugas mau, tugas kelompok nggih. Oke. Terus panjenengan tampilkan data, fakta, serta dampaknya. Tapi nek pas paparan ampun diwaca kabeh. Dampake data fakta ora usah diwaca. Nek diwaca wektune entek. Nanti jenengan baca saja. Isu pertama, kurang kurang optimalnya pemanfaatan digital pada pelayanan bla 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 bla. Ini bersumber pada Smart ASN. Wes. Nomor loro, bersumber dari manajemen ASN. Yes. Tapi itu nanti ditampilkan data faktanya, kemudian dampaknya tampilkan baik, tapi ojo diwoco. Oke? Nanti setelah jenengan punya 5 isu, minimal 5 ya, identifikasi isu pertama, minimal nanti boleh 6, boleh 7, yang penting paling sidik 5, intinya ngono. Nanti habis itu jenengan tampilkan penapisan isu, oke? Ora sambut jelaske. Aktual, mboten usah. Nanti jenengan bilang, dari 5 identifikasi isu kita tapis dengan PKL, hasilnya slide tabel dibuka. Nah, dari tabel tersebut, maka 3 ranking tertinggi adalah isu nomor 5, isu nomor 3, isu nomor 2. Dari 3 yang tertinggi, kita tapis lagi dengan USG. Jenengan ora usah nerangke. APKL niku nopo, USG niku nopo mboten usah. Pengujine wis mudeng. Oke? Nanti langsung pakai USG.
Dari nomor 432 di USG ketemu sing paling tinggi rankingnya sing nomor loro. Maka core isunya adalah nomor 2. Oke. Setelah menemukan core isu, Bapak dan Ibu lanjutkan pendalaman isu dengan yang namanya analisis fishbone. Analisis fishbone ya ora usah diwaca kabeh. Oke, nanti jenengan baca saja kepalanya nggak apa-apa. Oke, kemudian nanti dari fishbone tersebut tentunya Bapak dan Ibu akan tahu. Oh, ternyata permasalahannya adalah di sini, lebih mendalami masalah. Nanti jenengan sebutkan gagasan kreatifnya. Setelah jenengan menyebutkan gagasan kreatif, muncul yang namanya judul kan? Nah, judul. Kemudian nanti gagasan kreatif itu diturunkan menjadi kegiatan minimal 5. Oke. Nanti di kegiatan itu Bapak dan Ibu ku yo rasa diwaca kabeh tahapane. Nah, kegiatan 5 nomor siji berkoordinasi dengan kepala madrasah untuk atau misalnya berkoordinasi dengan Kasubag TU untuk menyusun tim tim apa ya tim media. Nah, tahapannya opo 1, 2, 3. Nah, nanti disampaikan tapi nggak usah dibaca semua. Kemudian nanti yang terpenting pada tabel itu adalah nanti panjenengan harus mengkaitkan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Upayakan seluruh nilai berakhlak muncul dalam kegiatan 1 sampai 5. Ojo ngirit-ngirit, oke? Lebih banyak, lebih baik. Misal, berorientasi pelayanan yang kegiatan nomor loro muncul, yang nomor telu muncul, yang nomor papat muncul. Entuk. Oke, akuntabel muncul di nomor 1, nomor 3, apa setiap langkah kegiatan ono ento. Upayakan minimal 7 nilai itu sudah tersebar di kegiatan panjenengan semua. Minimal loh ya, lebih banyak, lebih baik. Nah, karena ketika panjenengan menentukan kegiatan ini terkait dengan nilai berakhlak yang mana, ini memang dituntut pola pikir kritis jenengan menentukan. Iki meh ngopi kon dindi ra iso. Karena nanti jenengan yang akan melihat, menscan. Nek misalnya aku koordinasi ki nilai-nilai berakhlak yang bisa saya munculkan mana ya gitu ya. Kemudian nanti visi dan misi. Itu harus bisa panjenengan sampaikan waktu 7 menit. Nggak apa-apa. Besok kalau pas dengan saya, yaudah luweh-luweh sithik ora takap. Tapi besok kalau pas seminar Bapak dan Ibu, jenengan sambil controlling. Insya Allah kalau moderatornya saya pasang timer nanti. Ya, insya Allah kalau moderatornya saya biasanya saya pasang timer. Jadi jenengan sudah terbiasa. Maka proses pembimbingan ini termasuk salah satunya saya manfaatkan untuk manajemen waktu Bapak dan Ibu semuanya. Oke, nanti setelah kita paparan di hari ke-16 ya nanti Bapak dan Ibu ada kegiatan asinkronus lagi di hari ke-16. 17, 18 kegiatan asinkronus. Baru nanti di hari ke-19 itu pembimbingan yang ketiga ini saya biasanya pemantapan. Pemantapan untuk istilahnya untuk seminar rancangan aktualisasi. Karena nanti di hari ke-21-nya panjenengan nanti akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Jadi termasuk teknis-teknis dan seterusnya biasanya saya di hari ke-19 ini nanti saya sampaikan. Maka upayakan di hari ke-16 ini semuanya bisa memaparkan.
Kalau misalnya kok waktunya rak cukup, nanti yang belum memaparkan di hari ke-16, saya beri kesempatan di hari ke-19. Artinya, upayakan masing-masing itu pernah paparan sadurunge seminar, gitu nggih? Nah, maka ini Bapak dan Ibu nanti akan saya jelaskan konsep aktualisasi terus penjelasan desain. Ini waktunya memang agak singkat ya untuk hari ke-12 ini paling nanti jenengan hanya saya bekali saja ya desain pembelajaran agenda 14 itu apa saja lah. Sekarang di hari ke-13 penugasan nanti saya kirimi satu folder gitu ya, satu folder di grup. Nanti silahkan bikin grup khusus untuk coach. Nanti saya kirimi penugasannya sisan dari hari ke-13 sampai hari ke-20. Walaupun di BLC juga ada, tapi saya kasihkan, monggo nanti bisa dicicil, dibuat, ngupload yang BLC ini sesuai dengan jadwal, gitu ya. Maka di sini tadi di hari ke-13 tugas ini nanti seperti persis neng tugas sing tadi saya berikan, sinkronus kedua. Bahkan hanya separuh, sepertiga tok. Karena yang tugas sinkronus kedua ini sudah sampai pada gagasan kreatif. Kalau yang hari 13 ini jenengan cuman kon identifikasi isu, terus bar kuwi kon nganalisis sampai pada APKL, USG, kemudian ketemu sing jenenge core isu. Tolong Bapak dan Ibu pada saat menentukan atau men-scanning 5 isune wis koordinasi dengan mentor. Oke ya. Jangan sampai ini terjadi, tapi alhamdulillah kalau kemarin yang bimbingan saya nggak ada Bapak dan Ibu, tapi saya kemarin pernah dapat ya biasa atau di grup itu kan pada ngobrol teman-teman, ada mentor itu malah meluai penguji. Jadi mentor kuwi sing asline kuwi ndampingi jenengan, menguatkan, disampaikan pada penguji, oh iya, isu ini memang betul ada di instansi saya, Pak Penguji, Bu Penguji. Terus Bu Tiana ini selaku CPNS, beliau nanti akan melaksanakan gagasan kreatifnya berupa ini. Insya Allah ini nanti bisa diaktualkan selama 1 bulan di tempat kami. Wes titik. Mentor kuwi digawe waktu berbicara pinten menit coba Bapak dan Ibu. Mok 4 menit. Nah kan nanti sampaikan ke mentornya, ojo sampai malah mentornya kuwi nguji. Ada yang terjadi, tapi alhamdulillah sih kemarin karena teman-teman itu memang sambil pembimbingan itu saya bekali. Artinya nanti teman-teman juga ngobrol dengan mentornya, kok Pak Mentor itu apa sing diomongke, intinya satu menyampaikan isu itu memang real ada di satuan kerja nih jenengan. Terus menyampaikan ide-idenya itu nanti akan bermanfaat untuk lembaga panjenengan dan bisa dilaksanakan dalam waktu 30 harian. Ini tugas hari ke-13, iki sepertiga tugas sinkronus, asinkronus 2 tadi yang saya jelaskan tadi ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut hari berikutnya. Silahkan. Izin Bu. Oke, monggo Bu Tiana. Ibu kan kalau saya apa tadi tuh mentor itu kan katanya kepala ininya ya Bu ya, kepala Ya. KUA-nya. Kalau misalkan sebetulnya saya belum tindak lanjut Bu, Hmm. cuman beliau itu pernah menyampaikan ketika rakor KUA kalau misalkan terkait dengan kepenyuluhan itu beliau menyerahkan ke apa Mas. yang senior itu Bu. Jadi nggak ini apa namanya nggak sama beliau gitu Bu. Jadi aku juga bingung Bu, apa boleh kalau misalkan mentornya itu sama yang sesama penyuluh aja gitu Bu. Gini, memang sebenarnya adalah kepalanya ya. Cuma nanti
kalau seandainya memang mentornya ini mendelegasikan penyuluhnya ya nggak masalah gitu ya. Tetapi kembali lagi nanti ke surat tugas. Soalnya ini ya mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Mentor itu kan ada kayaknya itu ada itunya loh Bu, ada honornya loh Bu. Rakyat tangguh sidik popiye Bu, saya juga nggak paham juga. Ya nanti eh, kemarin ada Bu, tetap bersuratnya itu tetap mentornya itu adalah dari kepalanya, walaupun pas saat pelaksanaannya dan seminarnya itu diwakilkan oleh, yaitu misalnya penyuluh senior nggak apa-apa. Kemarin ada kok kepala madrasah apa namanya pas seminar itu diwakilkan waka kurikulumnya ada Bu. Tapi biasanya bersuratnya tetap nanti kepalanya Bu. Karena mentor itu sebenarnya adalah atasan langsungnya. Karena kan kalau penyuluh senior kan dia nggak punya decision maker ya. Iya, biasanya kan kadang ditanya tuh kayak kemarin ada di KUA itu misalnya dia salah satu kegiatannya adalah sosialisasi dengan Pak Mudin. Ditanya tuh sama pengujinya, lagi nek sosialisasi ngundang Mudin ini kok piye konsumsi nih? Itu kan kayaknya malah kita nggak kebayang kan kalau pertanyaannya sampai ke situ gitu kan. Malah justru pertanyaannya ke situ. Misalnya tanya gitu, misalnya terus piye engko nek misalnya ngundang Mudin iki ngono kan? Nah, terus Pak mentornya nanti yang jawab. Kalau kaunya tenang nanti, pokoknya kita ada pembiayaan untuk itu. Gitu loh Bu. Jadi sebenarnya itu mentor itu kan karena kenapa kepala ya karena beliau nanti kan yang punya decision maker, iso ngetokke anggaran dan macam-macam itu loh Bu. Khawatirnya kan nanti kalau penyuluh sesama walaupun senior pun kan dia nggak punya apa ya, ya nggak punya kekuasaan untuk bisa mengeluarkan anggaran dan seterusnya ya walaupun nggak masalah sih sebenarnya wong kemarin itu yang periode satu aja malah mentornya nggak datang lah mentornya nikahke terus kayak besok tekan sore pengujinya kon ngenteni ya ora gelem lah ya udah akhirnya mentornya cuma dikasih lembaran nilai tok itu Bu cuman sepanjang pengalaman saya itu kayaknya seminar itu enak nek ditunggu di mentore soalnya nanti ketika mentor itu sudah memberikan penguatan kepada kita pengujinya itu agak jinak gitu loh. Oh, Dia nggak akan banyak karena kan sebenarnya paling nanti penguji mengarahkan memberikan masukan nggak sampai yang bredeli itu enggak itu tapi nek mentore dewe ora ora apa ya istilahnya ora kayak penguatan awake dhewe lah itu yang repot Bu gitu ya buat Futiana ya nanti akan ada eh, surat resmi begitu dari BDK biasanya iya. Oke, terima kasih ya, Bu. oke oke ya saya Eh, lanjutkan ya, izin bertanya Ibu. oke monggo Bu Wulan Ya, kalau misalnya ini ada kan ada 5 isu, terus ada satu atau 2 isu yang tidak sesuai TUS itu gimana Ibu? Soalnya saya juga pengawas halal ini kan baru formasinya, jadi masih kurang itu sih Ibu sesuai untuk tusinya. nggak apa-apa. Kalau Nggak apa. jenengan 5 itu kok goleki sing siji kok ora iso sing sesuai tusi, misal kepeksa iki, ora apa-apa sing penting kuwi aja mbok angkat sebagai core issue. Ngono ya. Ora kuwi to sing mbok angkat core issue, nggak yang Enggak sesuai Bu, tusi. Enggak, enggak. ya udah nggak apa-apa. Kalau Ya, terpaksanya nyari-nyari nggak nemu, nggak ya, apa-apa Bu, tapi pokoknya itu nanti jangan sing mbok dadekke core issue. Wis. ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke ya. Sekarang hari ke-14. Tadi kan hari ke-13 kan jenengan cuma mengidentifikasi isu, terus ditapis toh, ketemu yang jenenge core isu. Wes titik wih hari ke-13. Hari ke-14 sih, core isu sing mau lanjut ning fishbone. Oke. Ning fishbone terus kei ide kreatif. Nah, tugas hari 13-14 iki jane padha karo tugas asinkronus kedua, Bapak. Pokok iki dibulan baleni identifikasi isu, penapisan isu, ketemu core isu, fishbone, kegiatan iki ben mateng, diulak-walik ben mateng ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti
kok kuah kuwi terus memang ini dalam rangka untuk persiapan nanti di seminar rancangan aktualisasi. Kemudian hari ke-15 nanti jika sudah ditetapkan kegiatan silahkan merumuskan rancangan aktualisasi. Dibuat dalam bentuk matrik kegiatan. Berisi nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai dasar, dan mendukung visi misi serta dampak. Maka nanti pada hari ke-16 ya Bapak dan Ibu, pada hari ke-16 waktu coaching agenda dengan saya ya nanti yang kita laksanakan Selasa siang ya. Selasa siang nanti Bapak dan Ibu silakan merger penugasan hari ke-13, 14, dan 15. Oke? Nah, setelah nanti sudah melakukan paparan, nanti saya beri waktu per orang 7 menit aja biar sekaligus Bapak dan Ibu simulasi. Karena kan ini sebenarnya di hari ke 13, 14, 15 ini kan ya wis dadi RA nih. Pola-pola pola-pola RA nih wis ketok. Walaupun bentuknya urung sing rancangan sing deskripsi banyak itu. Tetapi kan mini RA-nya sudah kelihatan tuh kalau hari ke-13, 14, 15. Nah, terus mengko dilanjutke ning kegiatan asinkronus. Asinkronusnya gawe bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan aktualisasi. Hari ke-17 ini jenengan juga sudah punya bab 2 rancangan aktualisasi ini kan mau data deskripsi isunya jenengan wis duwe. Cuma dinarasikan. Nek neng tugas mau kan aku cuma jaluke pokoknya ini dari mana datanya ini tapi kan belum ada. Nanti bisa dinarasikan per isunya. Hmm. Kemudian nanti argumentasi terhadap core isu, matrik jadwal, kendala dan antisipasi ini semua dilakukan. Nah, hari ke-18 iki justru gawe ngarepe. Halaman judul, lembar persetujuan, lembar dan seterusnya aku gawe hari ke-18. Dan bab 3 penutup. Lah hari ke-19 nanti kalau jenengan waktunya cukup hari ke-19 nek RA-ne ditampilke yo 7 menit tambah ra cukup. Nek iso mengko hari ke-19 jenengan wis mulai nyicil gawe paparan. Soalnya yang kemarin itu paparannya nggak tak cek Bapak dan Ibu, alah ono sing tulisannya cuwilik-cuwilik. PowerPoint ki malah mindah RA kuwi tulisannya dua wi dilebokke lah mumet ya. Nanti kalau bisa hari ke-19 jadi podo paparannya karo sing hari ke-16. Cuman hari ke-16 ini bentuknya PDF eli ngono to. Engko hari ke-19 upayakan sudah bentuk entah pakai Canva, entah pakai PowerPoint terserah. Yang penting yang dipaparkan yang tadi saya sampaikan. 7 menit. Oke. Nanti tentunya dari paparan itu kalau masih ada perbaikan kaitannya dengan oh ini nuliskannya identifikasi isunya udah kalimat negatif yang aku dibenerke. Ya, terus gawe revisi pasca coaching. Oke. Nah, kemudian dari ke-20-nya ya jenenge wong meh ujian kok isih lembur nek menurutku ya rasah lah nek iso nek hari ke-20 itu ya jenengan ini nanti biasanya diumumkan peserta itu H-1 itu jenengan harus mengumpulkan maksimal jam 2 siang. Nah, upayakan di hari ke-20 ini jenengan sudah mengumpulkan RA-nya. Nah, ini sistematika rancangan RA-nya Bapak dan Ibu nanti akan saya kirim ke grup nggih. Untuk mungkin nanti saya kasih contoh. Nah, kemudian ini metriknya ya Bapak dan Ibu. Jadi metriknya nanti kalau Bapak dan Ibu punya contoh-contoh yang di sebelah ada 7 kolom. Yang kolom terakhir itu kontribusi terhadap nilai organisasi itu indahkan saja atau buang saja.
ya. Jadi kita hanya ini, metriknya adalah 6 kolom, plus nanti per kegiatan di bawahnya ditambah dengan dampak. Kemudian untuk schedule ya, schedule-nya ini kegiatannya tentunya dari kegiatan yang jenengan tulis tadi, outputnya juga dituliskan sehingga nanti karena nanti per minggu Bapak dan Ibu itu nanti akan ada kayak progress report, laporan per apa ya, laporan per minggu, ya, laporan per minggu. Jadi nanti minggu ini aktualisasinya udah sampai mana dan mana. Oh ini sudah ke Mas. Sebentar. Ya, nanti untuk kegiatannya ini kalau bisa ya upayakan di 1 bulan sebelum kita nanti pembimbingan LA. Kita itu pembimbingan LA-nya, bentar, cek, oh Mbak, pembimbingan LA periode 4 ya Bu. Iki periode piro? Nggih, Bu. Kan ini Pak saking tanggalan iki rintip-rintip nih lho Pak. Dadi ini nek ora tak periode aku ya bingung padha wae. Tanggal pembimbingan LA angkatan 20 kelompok papat. Kuwi tanggal piro 6 Oktober ya. Ya. Artinya gini nanti jenengan ketika aktualisasi itu waktunya adalah 1 bulan setelah kegiatan seminar intinya itu. Nah, kemudian ini standar umum penulisan nggih, jenis huruf Arial font 11, kertas HVS ukurannya A4 70 gram, tulisan 1 spasi, nanti kalau ada diagram tabel 1 spasi, halaman covernya huruf yang di bawah 14, huruf judulnya 16. Marginnya tidak 4 4 3 3 tapi 3 3 2,5 2,5. Oke. Nanti ini untuk halaman judul lembar persetujuannya nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Nanti saya kasih untuk sebentar mungkin bisa siapa dibuatkan grup dulu sekalian nanti daripada saya lupa Bapak dan Ibu karena saya itu nanti kalau sudah selesai Zoom kayak gini tuh Bapak Ibu kok kegiatannya wis ganti liyane, aku mesti lali aku. Saya- Izin buat grup ya, Bu, sebentar Ya, ya. ya, nanti tak Ini. kirimkan contoh RA, LK-nya nanti tak contohkan. Walaupun sebenarnya di BLC, sebentar saya tak sambil buka BLC. BLC. Nah, muka-muka aku wis mlebu ya angkatan 27. Angkatan 32, angkatan 27 wis dilebokke. Nah, kita tunjuk. Oke, angkatan angkatan 27 tuh. Ngarang angkatan 20 ya. Iki angkatan 27, angkatan 20 ta ini? Nggih, Bu. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Karena besok hari Kemis itu saya udah ngajar angkatan 27 loh Bu. Jadi ini bingung aku. Di 1 minggu itu bisa megang 3 atau 4 kelas. Jadinya mohon dimaafkan kalau eh, apa nyebut ke angkatan wi keliru. Nah, ini nanti di angkatan 20. Oke, ini ya. Ini sudah saya beri semua. Nah, ini ya, upload dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ke sono kabeh. Lagi engko nek tak kayak gini grup engko. Ya ben engko jenengan bisa apa jenenge nyicil. Karena sebenarnya itu tugas antara satu yang di agenda ini dengan yang di apa namanya di tugas habituasi itu juga sama. Nah,
Nih, monggo silakan ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu. Nanti sambil tak kirimkan di grup. Oke, monggo silahkan. Ini cuma pembekalan dulu paling enggak panjenengan punya eh, bayangan gitu ya apa yang saya lakukan selama di kegiatan agenda 4 ini. Monggo silahkan Bapak dan Ibu. Sambil bikin grup dulu nggak apa-apa. Nah, saya nanti tak kirimkan sisa, tak kirim panduan bantayan. Saya atau tak kirim ke Zoom dulu ya bisa kayaknya. Ini tadi yang saya paparkan. Agenda 4, penyamaan persepsi, panduan aktualisasi. Oke, itu sambil tak kirim ke grup. Komputer. Oke, terus contoh format, contoh RA. Oke, itu Bapak dan Ibu sudah saya kirim ya panduan aktualisasi, kemudian file materi penyamaan persepsi, LK-nya, kemudian contoh RA-nya. Hanya memang pada contoh RA-nya itu, nah, apanya namanya untuk ini tak contohkan nanti sih. Nanti biasanya tak coret nih gini. Nah, oke, sebentar. Ning gone WA nanti biasanya tak coret. Jadi nih, ini contoh RA-nya kan masih yang pola lama ya. Ini yang ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk tabelnya, ini Bapak dan Ibu nanti untuk yang namanya nilai-nilai organisasi ini ya. Nah, yang ini enggak usah. Yang ini dihilangkan. Jadi untuk apa namanya? Untuk sebentar. Apa aja. Kolom 7. Oke, gini ya. Jadi untuk kolom 7-nya ini nanti dihilangkan. Jadi kolomnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Nah, ini untuk saya save-nya dulu. Saya kirim lagi. Oke ya. Ini ya. Jadi untuk kolom 7-nya nanti jenengan hilangkan Bapak dan Ibu ya. Ini kayak gini ya. Jadi untuk nanti untuk apa namanya? Untuk eh, ini nanti juga saya up di grup ya. Ini sementara saya kirim di chat Zoom. Monggo nanti bisa di-download Bapak dan Ibu. Ini nanti jenengan kan besok sinkronus agenda 3 kan tinggal besok ya. Upayakan besok pagi, sebenarnya kalau besok pagi tuh, besok kan kebetulan kan kelasnya besar tuh, ada 40 orang. Nggak apa-apa, besok pagi kalau jenengan mau paparan dulu silahkan. Ya, jadi nanti kelompok 4 ini, kalau seandainya besok pas sinkronus 3 kok udah sempat paparan, ya aku paparan be aku pas pembimbingan kedua yang hari ke-16 itu ya. Tapi kalau misalnya jenengan besok mau paparan,
monggo silahkan. Tetap artinya besok kan saya membuka kesempatan tidak hanya untuk kelompok 4, tetapi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, karena besok kan kita sinkronusnya kan dengan 40 orang gitu ya. Tentunya kalau 40 orang dalam waktu walaupun 5 JP itu ya, 5 JP itu nggak cukup kalau semuanya paparan. Maka nanti Bapak dan Ibu monggo nanti saya akan beri kesempatan kepada panjenengan untuk melakukan paparan. Silahkan sebenarnya memaparkan ini tidak untuk mencari kesalahan Bapak dan Ibu, tetapi untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu. Jadi enak nanti kalau jenengan itu sudah wes identifikasi isunya wes oke, wes oke, wes oke, kok kegiatan kan nanti jenengan tinggal revisi-revisi dikit. Oke, monggo silahkan ada pertanyaan dulu. Ya karena hari ini cuma pembukaan. Piye Bu Ririn tambah mumet Bu Ririn. Nggih, Bu. Aduh. Ya. Ya karena Bu, memang sebenarnya kan goal akhir dari kegiatan rangkaian latsar ini kan tahap 1 ini kan di seminar RA ini. Jadi yang pembelajaran-pembelajaran kemarin waktu di agenda 1, di agenda 2 itu kan menguatkan untuk yang besok kita aktualisasikan gitu. Gitu. Jadi memang goalnya ini memang ya di sini itu di agenda 4 ini karena nanti agenda 4 itu kan meramu dari agenda 1 jenengan sudah diajari analisis isu kontemporer, kemudian gawe APKL, USG, Fishbone dan seterusnya, kemudian di agenda 2 juga sudah diberi kata kunci untuk masing-masing nilai. Monggo nanti bisa sambil dibuka, terutama nanti ketika Bapak dan Ibu akan mengisi kolom yang nomor 5, keterkaitan kegiatan dengan agenda 2. Ini mungkin kata kunci ini banyak kita pakai ya karena nanti kok bisa jenengan itu ketika misalnya mengkoordinasikan kok jenengan itu mengambilnya adalah misalnya harmonis dan kolaboratif. Mestinya di situ kan karena ada kerjasama atau apalah nanti kata-kata kunci itu nanti bisa jenengan masukkan ya, ke dalam kolom 5 sehingga jenengan bisa menyimpulkan bahwa kegiatan panjenengan itu sebenarnya untuk implement atau mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang mana misalnya kompeten dan seterusnya. Oke? Oke, oke. Bu, Nggih. Iya Pak izin. Sus. Ya, untuk hari ini kan tugasnya tadi ya, Bu, ya identifikasi isu, terus menapis dan sebagainya. Nah, Hmm. kemudian ini karena kemarin kan belum sempat konsultasi dengan mentornya, berarti itu buat tugas yang besoknya ya, Bu, Nek iso yo nganu Pak. sekaligus ya. Nek iso yo sekaligus panjenengan rak pindhon gawene kerja kan ketemu mentor itu kan nggak harus ketemu ya artinya sambil WA, lewat WA wae rak apa iya, nggih. Gitu nggih oke, Pak oke. nek saya sarankan upayakan tugas sing asinkronus 2 iki ya wis komunikasi mentor ben sesuk jenengan gawe gawe hari ke-13 ora ganti ngono lho Pak. Oke, oke, Karena Bu. kan nyari nyari apa ya data, fakta, gampang kan jenengan mikir meneh Pak. Oke, Nek wis jenengan wis klik isune 5 wis wis mbok tentukan oh iki Smart ASN iki kok manajemen ASN oke lah. Tapi nek misalnya kok sesuk ganti repot jenengan Pak. oke, baik, Oke Bu. ya, Terima kasih, Bu. upayakan ngobrol dulu ngobrol itu nggak masih harus langsung ya. By WA iso, by telepon iso. Oke. Gitu Pak Sus. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, oke. Bu Rosa silahkan. Bu ya, Assalamualaikum. Yang tugas yang tadi itu berarti itu udah mulai seperti core ISO bikin fishbone Mm-mm. juga atau enggak juga, Bu? Mm-mm. Makanya aku mau ngomong tugas yang mau toh asinkronus 2 toh. Tugas asinkronus 2 ini aslinya gabungan hari ke-13 14. Jadi sesuk maksudku jenengan hari ke-13 ini mau ngetok ngetok dari tugas asinkronus 2. Podo. Karena Oh, tugas yang asinkronus 2 ini wis sampai kegiatan. Wis sampai gagasan kreatif. Sedangkan hari 13 itu cuman sampai pada core issue. Burung mendalami Fishbone cik hari ke-14. oh, boleh. Ini masalahnya sekolah belum menentukan mentor untuk saya, Bu. Kemarin kan saya kan karena sekolah saya belum ada kepala sekolahnya, masih baru pakai PLT.
Nah, yang PLT-nya itu kepala sekolah dari MTSN udah jadi mentor di MTSN-nya, Nah, iki sekolah utamanya. periode iki Ya, apa ora? ya, saya ini sekarang masih sekarang ini. Ya anu WK kurikulumnya apa sapa? Lah ya, terus sampai katanya mau ditanyakan kepada pihak Kemenak Kabupaten, mau nyariin mentor apakah boleh pakai kurikulum apa belum. Sampai sekarang saya belum mendapat info Ya tambahan lagi kan. ngobrol-ngobrol sik ra apa-apa mbek kurikulumnya paling kowe ora berpidato. Biasane biasane sing sok mewakili kepala madrasah ini biasanya Wakapuro. Soalnya kan kaitannya kok dengan yang pembelajaran toh. Soalnya nek kesiswaan ya ora terkait. Akeh kok anu wae Bu. Coba ngobrol sik mbek Wakakurikulum sik. Jadi kalau saya sekarang kan juga Itu waktu Bu masih Rosa. sibuk, saya belum sempat ngobrol dari tadi juga dari kemarin juga belum ngobrol juga sama Wakakurikulum lah. Nanti untuk mengerjakan tugas yang tadi itu saya juga bingung apakah boleh pakai cari saya apa melihat Yo sekitar entuk atau tapi bagaimana aku Bu, karena saya benar-benar belum yo ketemu entuk sama. wae tapi kuwatirku engko nek kuwi mbok jokke ora disetujui mbek kurikulum jenengan ganti piye ngono lho. Lewat WA mau bisa bilang aja karena ini sudah sudah harus jadi Pak gimana kalau isu-isu ini saya angkat di di, di uh, realitanya begini nggak di madrasah ini gitu aja. Terus nanti sampaikan dari 5 itu nanti yang mau saya angkat, yang mau saya beri apa namanya cari solusi itu yang ini. Solusinya pakai ini pripun gitu aja. Sedikit ya kemarin ada yang sampai saya bilang ke itu pembelajaran yang digunakan guru di madrasahnya itu nggak optimal. Saya tanya, datanya apa? Datanya ya guru ini mulangnya begini-begini Bu. Artinya apa? Hati-hati saya gitu. Arti-artinya apa ya? Ketika kita menjustifikasi, kita menyampaikan bahwa 80% guru di madrasah A mengajarnya adalah monoton. Jadi kan harus berdasarkan data. Maka datanya apa? Nek misalnya terkait tentang performa guru. Datanya ya mestinya apa? Hasil hasil supervisi. Kan gitu. Wah, nek ra ono, engko bisa jadi koncone merasa kowe iki kendel CPNS biji-biji seniore ora iso mulang. Kan iya, iya kan artinya itu loh. Ini saya menyampaikan karena ini nanti mungkin akan real juga terjadi. Maka kenapa mental permasalahan itu memang real ada, bukan permasalahan yang diada-ada, bukan permasalahan kira-kiranya jenengan nah itu yang nggak boleh. Maka di situ sampai disampaikan berdasarkan data dan fakta. Salah satunya itu berusaha. Jadi nek jenengan misalnya meh maksa yang penting aku sok ngumpul ke tugas ya nggak apa-apa. Tapi aku kuatir ku mengko 2 kali kerja ngono lho berusaha. Kan eman-eman. Effort kita kan eman kan cuma saiki menyelesaikan tugas padahal sebenarnya kan rancangan kurikulum yang dari LAN itu dirancang untuk apa? Penugasan yang termasuk diberikan pada agenda 1, agenda 2, agenda 3 ini sebenarnya untuk menggiring ke RA. Termasuk penugasan pada agenda 4 habituasi. Itu adalah untuk menggiring ke RA dan aktualisasinya. Karena memang sebenarnya goal akhirnya jenengan gawe rancangan, jenengan diseminarke, dikai masukan, jenengan mengaktualkan di tempat kerja, jenengan gawe laporan wes. Gitu kan gitu Bu. Jadi ketika hanya batasannya adalah yang penting ngerja ke tapi nanti belum tentu mentornya nggak setuju, kok aku emang waktu ini jenengan gitu loh Bu Rosa. Nah, jadi menurut saya monggo lah nanti
by WA atau bagaimana dulu gitu ya. Monggo ini kan masih jam 2 ya. Mungkin nanti ini setelah ini nanti jenengan ngobrol nemoni bakal kurikulumnya bisa lah sebentar lah. Pak minta waktunya sebentar Pak mau konsultasi ini terkait rancangan aktualisasi. Gitu nggih Bu nggih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Pak Wawan monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Bu, Nggih. saya kan 5 isu dulu kan sudah saya ajukan ke Pak Kepala dan itu sudah disetujui semua relate ada di kantor sini. Hmm. Terus kan saya mau mengangkat satu isu itu, Hmm. tapi datanya itu enggak ada, tapi faktanya ada terus gitu loh Bu. Contohnya apa? Nah, yang saya mau angkat kan kesalahan dalam permohonan Jatim Bu, N1 dan sampai N6 tadi ya Bu. Hmm. Nah itu, lah kalau KUA seharusnya secara prosedural kan kalau salah kan diterbitkan N7 penolakan nikah karena ada kurang 1, 2, 3 itu Bu, Hmm. seterusnya. Lah Oh tapi iya. kalau di KUA sini cuma dioret-oret terus dikembalikan gitu, jadi nggak ada rekap kayak data ini salah-salah nggak ada Bu. Ya enggak nganu aja nanti disampaikan aja. Datanya enggak ada tapi faktanya ada. Iya Tapi seperti itu ngene Bu. sing dibalikke piro ngono ngerti ra? Biasanya kalau dari kelurahan itu sudah satu set gitu loh Bu. Kalau salah satu otomatis ke belakangnya salah semua. Nah Itu iya kan pakai maksudnya misalnya iki bulan misalnya wingi bulan Juli sing iya. ngajuke kuwi wong 20 misalnya sing dibalikke Iya. wong 10 ngono kan jenengan duwe to? Dia Berarti enggak kok punya, ana Bu. Kita eh terima itu berkas itu sudah fix, sudah benar. dan sing balikke sapa? Anu, petugas operatornya maksudnya besok diperbaiki lagi terus ke sini lagi gitu loh, Bu. Lah ya tak wis kuwi kon ngira-ngira petugas operatore. Oh, oke. Misalnya Nggih, ndekne nampa misalnya sesasi kuwi ana 20 sing nggih, dibalikke iki pira ngono. nggih. Apa Berarti nek ndekne sing dibalikke ra ngerti sing wis bener pira ngono. oh nggih, siap, Bu. Nah, ngono wae. Siap, siap, siap. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator ngono. Bahasane ngono ku. Ngono Siap, Pak Bu. Wawan ya. Siap. Oke, ada lagi Bu Siti Saya, Muhimatun Bu, Nafingah. Nggih, monggo Ibu. oke. Bu, izin bertanya Mm-mm. tentang isu yang akan saya angkat itu salah satunya tadi yang saya paparkan mengenai ketidaksesuaian tugas guru dengan mapel yang dikuasai. Nah, itu kan kata Ibu tadi boleh dicantumkan. Nah, tapi saya bingungnya nanti ketika masuk ke langkah-langkah kegiatan itu pripun ya, Bu? Karena kan bukan wewenang saya gitu untuk Lah, apa namanya enggak. solusinya Kan gitu. tidak jadi core isu. Kan sing digawe kegiatan kuwi kan khusus sing core isu tok, Bu. Oh, oh ngoten. Oh, nggih Iya, nggih, Bu. mau lo podo Ya, kasusnya. Kan jadi kan punya isu 5. Kan sing nggih. diselesaikan kan siji tok. Sing jenenge core isu. Oh, oh Ya nggih ora nggih. apa-apa Berarti toh. itu hanya ya. Nggih, Bu, terima Mm-mm. kasih. Gitu ya. Oke. Itu ya. Bu, Jadi, ya, nggih. izin sudah saya tambahkan grup ya, Bu. Ya, ya Enam. ini Terima kasih, Bu. udah saya setujui. Saya soalnya sekarang itu agak hati-hati, Pak. Soalnya dulu pernah senengane nggak kontak terus dilebokke grup-grup bakulan akeh pol males aku. Udah saya confirm. Nggih, matur nuwun. Nggih, gitu ya. Oke, ada lagi. Oke, jadi nanti ya judul RA mungkin ditambah saya tambahkan lah. Tadi kayaknya belum saya bahas. Judul RA nanti memuat 3 hal. Kalimat positif dari permasalahan, kan permasalahan mau kan kalimatnya negatif ya. Kurang optimalnya atau kurangnya pemahaman siswa. Misalnya, ngono toh? Terus solusinya dengan misalnya menggunakan media visual. Nah, jadi yang pertama adalah kalimat positif dari permasalahan. Yang nomor 2 adalah solusinya. Yang ketiga adalah lokusnya. Contoh, core isunya adalah kurangnya pemahaman siswa pada mapel SKI. Terus solusinya menggunakan media visual misalnya.
Maka judulnya apa? Bisa eh, optimalisasi media visual untuk peningkatan pemahaman siswa di MTSN 2 Semarang. Yes. Jadi saya muncul 3 permasalahan, tapi ojo-ojo nggih judul ini loh. Kurang. Kemarin ada, jadi kalimat judulnya itu kalimat negatif. Kurangnya pemahaman siswa dengan rasa cocok. Jadi nanti kurangnya itu hanya muncul di isunya. Jadi munculkan di situ itu ketika orang membaca itu langsung ngerti. Oh, kasusnya itu permasalahannya ini. Gagasan kreatif yang mbok lakoni iki ning ngendi wis 3 hal itu nanti yang dimunculkan dalam judul. Ingat jenengan harus konsisten. Core isune opo ya judulnya opo nek core isune kuwi terkait kurangnya pemahaman ya berarti ya mengko ning nggone judulnya ya peningkatan untuk pemahaman. Aja sing liya-liya nih. Nek masalahnya tentang kurang optimalnya proses pembelajaran misalnya, ya berarti nanti bisa optimalisasi proses pembelajarannya. Jadi prinsipnya antara core issue dengan judul harus sinkron. Oke ya, itu Bapak dan Ibu. Ada lagi? Kalau sudah saya cukupkan. Silahkan nanti istirahat dulu. Kemudian nanti malam menyelesaikan untuk yang tugas asinkronus kedua. Oke, cukup Bapak dan Ibu? Oke ya, cukup ya saya Ya, rasa ya. Oke, kalau cukup Bapak dan Ibu tadi kita yang di jam sinkronus kedua tadi kita tambah-tambah waktunya ya. Yang ini mungkin diskon 15 menit itu ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu nanti bisa menyelesaikan penugasan. Monggo bisa istirahat terlebih dahulu gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa siang nanti untuk jam dan seterusnya akan saya up di grup ya. Itu ya Bapak dan Ibu karena kami juga masih menunggu informasi lanjutan dari kantor terkait pelaksanaan seminar dan seterusnya yang tentunya itu juga nanti akan mempengaruhi penjadwalan di kelas yang lain. Oke Bapak dan Ibu, kalau sudah kita cukupkan sekian Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan ya Bapak dan Ibu tetap bahagia. Karena apapun ini memang sudah Bapak dan Ibu impi-impikan lama ya. Jadi proses ini suka tidak suka, mau tidak mau tetap harus Bapak dan Ibu lakukan. Maka enjoy this time, oke? Tetap semangat Bapak dan Ibu semua yang seperti ini tidak hanya jenengan ada 2.600 sekian hampir 2.700 CPNS di Jawa Tengah dan DIY yang melaksanakan yang secara nasional itu CPNS-nya ada 17.000 sekian, oke? Baik Bapak dan Ibu, tetap semangat, semoga lancar, sukses semuanya. Mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih, Bu. Sami-sami, sami-sami.